Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan uji PITES Soal yang pertama, saya akan membacanya di nomor 1 yang A. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pengaruh pembelajaran statistik dengan model pembelajaran virtual melalui Bandicam screen recorder dari satu kelas diambil 10 siswa dan dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran Bandicam screen recorder. Kita copy datanya, lalu kita copy paste, masuk ke SPSS dan kita copy paste, Ctrl V. Setelah itu kita klik variabel view, lalu name-nya kita ganti sebelum dan sesudah. Setelah itu label, kita klik label, lalu kita ketik sebelum dan sesudah. Setelah itu kita klik data view, kita klik analis, kita klik analis, lalu kita klik deskripsi statistik, lalu kita klik explore dan kita pindah sebelum ke dependent list dan sesudah kita pindah ke dependent list, lalu kita klik start, kita klik plot, lalu kita klik normality, close, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Lalu kita ke bawah, kita fokus ke test of normality si normatif. Jika lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Kita klik tabel test of normality, lalu analyze, kita klik, lalu kita compartment, lalu kita lalu kita klik analis, lalu
kita klik compartments dan kita klik Pirate Sample Tester dan masukkan semua sebelum dan sesudah. Dan option, lalu karena kita menggunakan 0,05 alfa 0,05 maka tertulis 95%. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita scroll ke bawah. Kita fokus pada tabel Pirate Sample Test, T tabel dan plus hitung, T hitung, lalu kita copy, lalu kita paste. Discover Board, fokus kita pada T tabel. HO sama dengan diterima, sama dengan pembelajaran statistik sebelum dan sesudah penggunaan media Bedincan adalah sama. H1 sama dengan pembelajaran statistik sebelum dan sesudah penggunaan media Bedicam adalah berbeda. HO ditolak jika T tabel lebih besar dari T hitos T tabel mutlak, maka 1.031 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,145, maka HO sama dengan diterima. Analisis regresi linear. Soal wajib. Seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar Q1 dan nilai statistik Q2 secara bersama-sama terhadap prestasi Y. Statistika mahasiswa dengan data di bawah ini. Kita copy paste semuanya. Kita copy paste, lalu kita masuk ke SPSS dan kita copy paste Ctrl V. Setelah itu kita ganti namanya menjadi 1 X1 X2 dan Y. Lalu kita klik label, kita klik X, kita klik jam atau minggu. Kita klik jam atau minggu. Kita klik yang kedua nilai, yang ketiga kita klik prestasi. Lalu kita klik data view. Kita klik data view, analyze, compare min, compare min, dan kita klik min. Lalu kita pindahkan jam atau minggu ini, X1 ini
ke independent list. Selanjutnya lagi yang nilai, kita pindah ke independent list, dan prestasi kita klik ke independent list, lalu kita klik audience dan kita klik test for linearity, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita scroll ke bawah, lalu kita fokus pada ANOVA tabel. Cara membacanya adalah deviation from linearity. Kita fokus pada dengan atau jumlah jika O lebih dari 0,05 maka terdapat hubungan antara jam atau minggu dan nilai terhadap prestasi. Soal yang 2B dibaca. Apakah ada pengaruh yang signifikan antar X1 dan X2 terhadap Y? Lalu kita masuk ke SPSS, kita kembali, variabel view, kita klik variabel view, kita desimal, kita lalu kita klik desimal, kita ganti angkanya menjadi 0 semuanya, lalu kita neas view, scan semua, lalu kita ke data view, analyze, regression, lalu linear, lalu prestasi, masukkan ke dependent, jam atau minggu X1 kita masukkan ke independent, nilai X kita masukkan ke independent S, lalu kita plot, lalu kita klik normal probability plot, lalu kita klik continue, kita klik OK. Lalu kita fokus pada tabel model summary. Kita fokus pada tabel model summary. R squared adalah pengaruh, R adalah jumlah atau hubungan, R squared jika dibaca adalah 0,796 atau sekitar 79,6%. Jika tadi untuk mengetahui seberapa pengaruh antara variabel dependent dan independent adalah menggunakan tabel model summary, maka tabel ANOVA digunakan dan berfokus pada nilai
sig 0,000. Jadi tabel ini digunakan untuk mengetahui seberapa simultannya antara X1, X2, dan Y. Setelah itu tabel ketiga koefisien antara X1, X2, dan Y. Setelah itu tabel ketiga koefisien pada tabel ini digunakan untuk menentukan persamaan regresi adalah pada kolom B konstan dengan nilai 3.029 dan jam atau minggu dengan nilai 0.262 dan nilai dengan nilai 0,015. Jadi pada tabel ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan persamaan regresi. Di sini adalah regresi ganda karena adanya X1 dan X2. Setelah itu akan dapat diinterpretasikan hasil dari persamaan regresi ganda tersebut. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.